Sahroni dinonaktifkan, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah dinonaktifkan, Adis Kadir dinonaktifkan, bahkan posisinya sebagai wakil ketua DPR juga dinonaktifkan. Dulu kita mempunyai persepsi bahwa mereka akan dikeluarkan dari anggota DPR. Ternyata setelah masalah mereda, ada MKD, hasilnya akhirnya diputuskan oleh Majelis Kehormatan Dewan atau Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti. Kemudian Uya Kuya lolos dari sanksi sehingga dua orang ini diaktifkan kembali. Sahroni diberi sanksi nonaktif 6 bulan, Eko Patrio dinonaktifkan 4 bulan, Nafa Urbah dinonaktifkan 3 bulan. Selama nonaktif mereka tidak berikan tunjangan keuangan dari DPR, hanya nonaktif ternyata. Saya bisa katakan kita kena prank. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Anak Bangsa Channel merupakan bagian dari Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia, 2 hari yang lalu kita mendengar MKD, Majelis Kehormatan Dewan DPR RI bersidang menyidangkan 6 orang anggota DPR yang sudah dinonaktifkan. Nah, ini menarik sekali, hanya flashback saja bahwa akibat ulah dari 6 orang ini itu memicu reaksi publik yang luar biasa sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran tanggal 25 Agustus 2025 dengan tema besar bubarkan DPR RI karena rakyat merasa marah karena reaksi atau respon dari beberapa anggota DPR. Setidaknya 6 orang ini yang dianggap tidak berempati kepada rakyat. Saya sebut saja 6 orang ini adalah Sahroni yang mengatakan orang yang minta DPR itu dibubarkan adalah orang yang paling tolol sedunia misalnya. Eko Patrio merespon kritikan joget-joget pada waktu mendengarkan pidato presiden, setelah itu ada cara nyanyi, kemudian mereka berjoget-joget dengan kemudian membuat semacam ledekan dengan menjadi seorang DJ gitu ya. Jadi Nafa Urbah membuat statement yang sama, Uya Kuya dikatakan sama, Adis Kadir juga sama. Nah, dari proses hebohnya yang menyebabkan demonstrasi yang luar biasa ini, kita sempat berbahagia, memumbung tinggi kebahagiaan kita karena partai yang bersangkutan merespon dengan cepat. Sahroni dinonaktifkan, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah dinonaktifkan, Adis Kadir dinonaktifkan, bahkan posisinya sebagai wakil ketua DPR juga dinonaktifkan. Dulu kita mempunyai persepsi bahwa mereka akan dikeluarkan dari anggota DPR. Ini persepsi publik, sehingga kita memberikan apresiasi kepada partai-partai yang mengusung mereka, sehingga kita mempunyai perasaan bahagia yang membuncah. Partai-partai ternyata responsif terhadap suara-suara rakyat, karena harus kita akui bahwa apa yang mereka lakukan waktu itu mematik suatu kemarahan publik sehingga akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran tanggal 25 berlanjut sampai tanggal 28, dan waktu itu ada kejadian yang mengenaskan, ada driver ojol yang dilindas mobil rantis Brimob, lalu demonstrasi itu semakin membara dan akhirnya berujung pada penjarahan-penjarahan, termasuk ke 6 orang ini. Kecuali Adis Kadir rumahnya dijarah. Bahkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani itu juga dijarah rumah pribadinya. Ini respon dari partai yang waktu itu kita sangat apresiasi. Kita berbahagia, mereka akhirnya dinonaktifkan. Waktu itu kita berpikir dinonaktifkan itu apa ya? Lalu saya pernah membuat satu opini bahwa jangan salah loh. Tidak ada diksi dalam peraturan MKD itu istilah nonaktif. Yang ada PAW. Waktu itu kita diselamurkan dengan istilah nonaktif. Beberapa hari kemudian saya juga sudah mengkritisi itu. Nonaktif itu tidak ada dalam undang-undang atau peraturan internal DPR RI. Yang ada adalah PAW, pergantian antar waktu. Mereka tidak di PAW, hanya di nonaktif kok. Jangan-jangan kita di prank. Itu opini saya awal September yang lalu. Nah, ternyata setelah masalah mereda, ada MKD, hasilnya akhirnya diputuskan oleh Majelis Kehormatan Dewan atau Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti. Kemudian Uya Kuya lolos dari sanksi sehingga 2 orang ini diaktifkan kembali. Sahroni diberi sanksi nonaktif 6 bulan, Eko Patrio dinonaktifkan 4 bulan, Nafa Urbah dinonaktifkan 3 bulan. Selama nonaktif mereka tidak berikan tunjangan keuangan dari DPR, hanya nonaktif ternyata. Saya bisa katakan kita kena prank oleh partai-partai atau DPR lah. Ternyata memang benar, tidak ada diksi nonaktif itu. Yang ada PAW. Kita membaca bahwa itu adalah respon partai, mereka akan dipecat. Ternyata tidak. Yang salah kita, lagi-lagi rakyat salah menerjemahkan suatu keputusan partai yang akhirnya kita tahu itu hanya manipulasi untuk meredakan suasana. Saya tidak mempersalahkan MKD. Cuma MKD ini kan hanya pengadilan internal. Jeruk makan jeruk. Bagaimana sesama mereka mengadili teman-temannya mereka sendiri. Tapi itulah, itu mekanisme yang berlaku. Saya tidak ingin mengomentari. Cuma satu hal yang saya kritisi adalah mengapa MKD waktu itu dalam proses pemeriksaan 5 atau 6 orang ini tidak menelisik bahwa tindakan mereka meskipun hanya secuil respon yang tidak empati itu memicu demonstrasi yang akhirnya demonstrasi yang sangat luar biasa. Agustus kelabu, Agustus kelam, bahkan sampai ada penjara-penjara itu. Itu asal muasalnya adalah dipicu oleh pernyataan-pernyataan mereka. Kita memang tidak mengatakan bahwa mereka yang membuat kerusuhan itu menjadi liar, anarkis, tidak. Tapi pemicu awalnya itu. Akhirnya berkembang, demonstrasi mungkin ditunggangi atau ada yang membakar, memprovokasi, akhirnya menjadi anarkis. Dan bagi saya, demonstrasi anarkis itu bukan bagian dari demokrasi. Jadi sahabat Indonesia, kembali pada putusan MKD, ya sudahlah, kita harus hormati saja, tapi ini bahan pembelajaran buat kita rakyat jelata. Jangan mudah terpesona dengan kebijakan partai atau DPR karena mereka lembaga politik. Selalu memberikan polisi yang samar-samar. Kita tidak bisa memaknai itu secara letterlek, ini dianggap sebagai kebijakan hukum yang permanen nonaktif, mereka dipecat. Ternyata tidak. Ada yang lolos, ada yang nonaktif. Tapi satu hal yang paling penting itu pembelajaran juga bagi 6 orang ini, hati-hati menjaga lisan sebagai anggota DPR yang katanya wakil rakyat. Mereka sudah menerima akibatnya. Rumahnya dijarah, barang-barang yang dirusak dan sebagainya. Meskipun saya pribadi tidak bersetuju dengan anarkisme penjarahan-penjarahan itu. Tapi bagi mereka ini adalah pembelajaran yang terbaik untuk hati-hati. Yang kedua, mereka juga harus hati-hati
membuat statement di ruang publik karena bisa dimaknai yang berbeda sehingga memicu demonstrasi yang sangat besar. 6 orang ini ya kita tahu lah kualitasnya seperti apa, tapi itu adalah keniscayaan dalam demokrasi kita yang masih segini, kita belum sampai demokrasi yang segini sehingga kita akhirnya mempunyai kualitas anggota DPR yang mumpuni. Ya kita masih jauh daripada itu, kita sedang berproses ke arah itu. Sehingga kalau kita melihat akhirnya para selebritas itu membuat statement-statement yang ngawur, yang mereka tidak berpikir panjang, mereka berjoget-joget di tengah kegalauan masyarakat, di tengah PHK di mana-mana, di tengah pengangguran yang merajalela, di tengah daya beli masyarakat yang turun, di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, siapa yang memilih mereka? Rakyat juga. Artinya kita harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat untuk berhati-hati memilih pemimpin. Itu pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran berikutnya adalah kita jangan mudah terpesona dengan kebijakan partai atau DPR. Jangan-jangan kita terpedaya lagi seperti sekarang. Istilahnya anak sekarang kena prank gitu. Meskipun itu kemenangan dari MKD, kita menghormati, kita tidak menggugat, tapi jauh dari harapan rakyat, jauh dari yang sudah kita persepsikan bahwa mereka akan dipecat, ternyata tidak. Ya sudah, kita mau apa? Itu mekanisme internal mereka mengadili di antara mereka sendiri, sanksinya juga sanksi yang menurut saya ya abal-abal gitu. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa benar yang pernah saya katakan dulu bahwa nonaktif itu tidak dikenal dalam tata aturan perundangan di MKD, DPR RI, MPR maupun DPD. Jadi sekali lagi ya kita yang salah, rakyat yang salah, lagi-lagi rakyat yang salah. Kalian benar bisa seenak saja memanipulasi suatu kebenaran, bisa memanipulasi suatu kebijakan yang akhirnya dibungkus dengan legalitas. Ya itulah yang terjadi. Kita bisa apa? Kita hanya bisa ngelus dada, kita hanya bicara, nah saya kena prank lah. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Ke depan sebagai rakyat kita harus belajar memahami, cerdas memaknai semua kebijakan arahnya kemana. Jangan sampai kena PHP yang berulang lagi. Kita sudah terlalu sering kena PHP dari para pejabat yang sekarang PHP itu terbukti, ya yang salah bukan mereka, kita yang salah karena mudah terpesona, mudah percaya, dan ternyata begitulah adanya realita politik di Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.